Bang Jo, cara efektif melawan patah hati. Nah, dalam bab ini sebenarnya saya dari Dewi Rahayu. Kak, kenapa harus punya pendidikan tinggi untuk mewujudkan harapan keluarga? Bukannya tanpa pendidikan juga kita bisa jadi kebanggaan keluarga dengan kerja keras. Iya, ini. Selanjutnya dari Winda Marjan. Kak, kenapa harus kopi bukan alkohol? Soalnya yang biasanya kurang ajar minum alkohol bukan ngopi, Kak. Jadi begini, ketika misalnya baik teman-temanku sekalian, kembali lagi di Note Podcast. Pada kesempatan kali ini bersama saya Burhan SJ akan membahas terkait dengan salah satu karya saya yang digemari banyak pemuda, yaitu judulnya Lelaki Kurang Ajar dalam Secangkir Kopi. Banyak teman-teman yang sering bertanya, apa sih isi dari buku tersebut? Nah, dalam buku itu saya menulis ada kurang lebih 14 bab, mulai dari motivasi pemuda sampai pada perjalanan-perjalanan kontroversi yang dialami oleh seorang tokoh dalam kisah tersebut. Nah, banyak yang bertanya kenapa judulnya lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi. Sebenarnya dalam buku itu saya mengisahkan tentang sosok laki-laki yang dari kecil hidup dalam satu lingkungan yang terpencil, laki-laki yang minim pendidikan dengan wawasan yang sempit. Nah, laki-laki ini lama kelamaan dia bosan dengan kehidupannya di kampung halaman, akhirnya dia hijrah ke kota. Nah, dari perjalanannya itulah ia ke kota. Dan di kota dia menemukan dunia baru, yaitu dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia yang sebelumnya ia tempati, yaitu di kampung halamannya. Nah, laki-laki ini tidak puas dengan satu aktivitas saja yang awalnya bekerja, berbagai macam pekerjaan digeluti, tetapi tidak puas di situ dan ia penasaran dalam dunia asmara. Akhirnya ia menjalin hubungan dan kurang ajarnya itu adalah ketika istilah-istilah milenial hari ini banyak lelaki yang dicap sebagai lelaki buaya. Kira-kira begitu bahasa milenialnya ketika dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih kasar ya. Karena laki-laki ini tidak puas dengan hanya satu perempuan. Jadi dia penasaran ingin menjalin hubungan dengan berbagai macam perempuan dari berbagai latar belakang. Nah, laki-laki ini ingin menjalin hubungan dengan banyak perempuan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, di lain sisi, laki-laki ini adalah seorang pecandu kopi. Jadi seperti kita teman-teman mahasiswa kan di zaman ini kan tidak keren ketika tidak mangkal di kedai kopi. Sama dengan pemuda yang saya kisahkan dalam novel saya. Jadi lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi itu adalah novel ya. Novel dan itu adalah karya ketiga saya. Setelah saya menulis beberapa buku juga sebelumnya, ada 2 buku sebelumnya juga pernah saya tulis. Kemudian saya tulis itu novel Lelaki Kurang Ajar dalam Secangkir Kopi. Jadi dalam buku itu ada kurang lebih 150 halaman. Ada kurang lebih 150 halaman yang mengisahkan tentang perjalanan sosok tokoh pemuda yang kurang ajar karena orang-orang sebutnya sekarang di istilah milenial ketika ada laki-laki yang sudah punya pasangan tetapi masih saja kebelet apa ya istilahnya masih saja tidak mampu menahan dirinya untuk menggoda perempuan lain, itu biasa disebut buaya istilah kasarnya. Nah, dalam novel ini saya kisahkan laki-lakinya juga seperti itu. Dia sudah punya kekasih satu, di saat dia menemukan perempuan lain, dia lagi jalin hubungan dan dia tidak puas dengan satu perempuan. Nah, anehnya karena laki-laki ini selain dalam dunia asmara, dia juga ternyata peka terhadap kondisi sosial. Jadi novel ini sebenarnya saya ramu, itu saya masukkan aspek-aspek sosial, ekonomi, bahkan politik. Jadi secara politik itu pemuda ini tidak pernah percaya dengan kalau orang terlalu radikal ketika kita sebut pemerintah ya. Jadi dia tidak percaya dengan janji-janji politisi misalnya kayak begitu. Dia bahkan ketika tiba masa pemilihan
kepala daerah atau pemilihan legislatif, pemuda ini selalu golput dalam kisah yang saya ceritakan. Itu kondisi itu unsur-unsur politik yang saya kisahkan. Demikian juga dalam kondisi sosial yang membuat si tokoh dalam novel saya itu yang sangat menggelitik sebenarnya adalah rasa penasarannya terhadap standar moral dalam kehidupan di negara ini. Jadi dia itu pernah digerebek saat bersama dengan kekasihnya. Dia digerebek sama aparat keamanan dan kepala kepala pemerintah setempat di lingkungan tempat dia ngekos. Sehingga dia di situ tidak menerima karena menurutnya di saat dia bersama dengan kekasihnya itu artinya dia sedang berbahagia. Pada saat dia sedang berbahagia, ternyata dia diganggu oleh aparat keamanan. Dia digerebek dan digiring ke kantor keamanan untuk diinterogasi. Di situ dia tidak terima karena dalam kisah ini saya kisahkan dalam cerita bahwa selama ini si tokoh ini itu kadang dalam seminggu dia tidak mandi karena air bersih tidak mengalir di kos-kosannya, dan kadang dalam sehari dia tidak makan karena kehabisan beras. Ada beberapa saat-saat dia sangat menderita dan tidak ada satu orang pun yang peduli. Tidak ada seorang pun yang peduli saat dia menderita. Tetapi tiba masanya dia bersama kekasihnya untuk bergembira, berbahagia di kamar kosnya, justru digerebek dan diganggu. Itulah yang membuat dia bertanya-tanya, toh selama ini saya menderita tidak ada yang peduli satupun. Tetapi kenapa di saat saya bahagia, itu saya diganggu? Ataukah memang di negeri ini kita hanya ingin dilihat menderita? Atau beginilah cara negara membunuh kita secara perlahan? Itulah sehingga si tokoh dalam novel ini menyimpulkan bahwa memang di negara ini kita memang tidak disarankan untuk bergembira. Memang secara tidak langsung negara ingin melihat kita menderita bahkan mati secara perlahan dengan cara yang sangat sangat halus. Seperti itu dalam kisah perjalanan si tokoh waktu digerebek saat bermesraan dengan kekasihnya. Ada banyak sekali sih kisah-kisah dalam novel saya yang ketiga ini, karena ada kurang lebih 14 bab. Nah, ini berkisah tentang mulai dari perjalanan dari kecil mulai pemuda ini menyaksikan kondisi sosialnya yang berbeda. Jadi si tokoh ini dari kecil memang dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari lingkungan karena dia lahir dari keluarga miskin di tempat yang sangat terpencil. Nah, dari situ dia terus sekolah sampai SMP, SMA, akhirnya dia jenuh di kampung, akhirnya merantau. Tapi teman-teman bisa akses di beberapa toko buku, mungkin tersedia ini karya saya yang ketiga itu Lelaki Kurang Ajar Dalam Secangkir Kopi. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya jawab terkait dengan buku ini. Pertama dari Nia Sahrani, motivasinya menulis buku ini dari mana, Kak? Jadi sebenarnya kalau disiplin ilmu saya waktu kuliah S1 itu saya jurusan pertanian. Saya ambil disiplin ilmu agroteknologi dulu masih Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIP Muhammadiyah Sinjai yang sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai atau dikenal dengan UMSI. Saya dulu kuliah di situ, lama kuliah, mengambil jurusan pertanian. Nah, jadi kalau misalnya melihat dari jurusan di kampus dengan kebiasaan saya itu menulis, sebenarnya tidak connect, tidak nyambung. Tetapi menulis itu saya tekuni itu dari SMA saya sudah aktif menulis. Karena dari SMP itu saya sudah pintar menulis surat cinta. Kalau teman-teman saya ada yang mau menyampaikan perasaannya ke kekasihnya, kadang saya yang tuliskan surat cinta. Itu yang kemudian saya kembangkan terus sampai SMA, sampai saya kuliah. Nah, waktu kuliah itu ketika saya sendiri dan stres, pusing saya ambil buku atau buka laptop, saya menulis. Lama kelamaan tulisan saya ternyata banyak. Nah, dari situlah saya coba kirim ke penerbit dan akhirnya diterbitkan. Itu yang terus saya lakukan sampai sekarang. Saya sudah menulis beberapa buku ya, sudah banyak. Dan motivasi saya sebenarnya, saya jujur, saya sejak membaca beberapa karya penulis seperti Sartre, Pramudia Anantatur,
Itu saya termotivasi di situ. Kalau Pram sendiri kan mengatakan bahwa setinggi apapun ilmu pengetahuan seseorang, ketika dia tidak menulis maka dia akan hilang dari masyarakat dan hilang dari sejarah. Menulislah, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kira-kira begitu yang dikatakan Pram dalam tetralogi burunya. Pram juga mengatakan bahwa ketika Anda ingin mengenal dunia maka membacalah. Ketika Anda ingin dikenal oleh dunia maka menulislah. Dan untuk menaklukkan keduanya maka bertindaklah. Belum lagi ketika kita misalnya membaca sejarah dan kita mendalami sejarah, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Dan pemenang itu adalah mereka yang punya kekuatan, kekuasaan. Kadang itu yang bisa jadi pemenang adalah yang punya kekuatan besar. Sementara kita ini kan masyarakat kecil, kan bagaimana caranya jadi pemenang untuk memenangkan sejarah. Sementara kita ini hanyalah masyarakat biasa. Kita ini hanya pemuda biasa. Jadi satu-satunya jalan untuk dikenang adalah menulis, tuliskan sejarah sendiri. Itu motivasi saya. Nah, banyak juga sih kalau banyak orang bilang bahwa penulis itu adalah penulis itu tidak ada matinya katanya. Bahkan penulis itu akan dikenal bahkan jauh setelah ia meninggal, ia masih hidup dalam tulisan-tulisannya. Begitu. Itu motivasi saya untuk menulis. Dan memang ketika misalnya dikaji baik secara ilmiah maupun secara medis, ingatan manusia terbatas. Daya tampung otak kita terbatas. Makanya satu-satunya jalan untuk mengingat atau misalnya mengenang adalah harus menuliskan apa-apa yang kita pikirkan. Kira-kira begitu. Dan saya menganggap bahwa menulis ini adalah bagian dari perjuangan juga. Masih ada ini. Selanjutnya dari Winda Marjan. Kak, kenapa harus kopi bukan alkohol? Soalnya yang biasanya kurang ajar minum alkohol, bukan ngopi, Kak. Jadi begini, ketika misalnya lelaki kurang ajar dalam sebotol lelaki kurang ajar dalam sebotol bir misalnya, atau lelaki kurang ajar setelah minum bir, itu terlalu di lain sisi kopi ini kan bermakna, menurut saya kopi ini bermakna inspiratif, kurang ajar ini bermakna negatif. Jadi ketika dia dipadukan maka itu akan kontroversi. Ketika kita memilih judul yang paling baik itu adalah judul-judul yang kontroversi. Nah, kalau dia judulnya adalah lelaki kurang ajar dalam sebotol bir atau lelaki kurang ajar setelah mabuk minum bir, itu menurut saya terlalu semuanya negatif. Jadi tidak ada di situ hal-hal baik dalam kata itu sehingga tidak kontroversi menurut saya. Itu orang baru lihat sudah ini buruk. Tapi kalau lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi, dari kata kurang ajar itu orang pasti maknanya negatif. Tapi dari secangkir kopinya ini orang akan berpikir ini inspiratif. Jadi orang tertarik untuk membaca. Di saat orang membaca dia akan larut dalam perjalanan kisah. Dia akan larut dalam cerita. Pasti dia akan selesaikan novel saya. Gitu. Nah, masih ada dari Dewi Rahayu. Kak, kenapa harus punya pendidikan tinggi untuk mewujudkan harapan keluarga? Bukannya tanpa pendidikan juga kita bisa jadi kebanggaan keluarga dengan kerja keras. Iya, jadi dalam kisah ini sebenarnya dia tidak sampai pada pendidikan tinggi yang maksimal ya, isi pemuda dalam kisah yang saya ceritakan ini. Dia hanya kurang lebih SMA SMA. Tapi dia bermimpi untuk berpendidikan tinggi. Dia hanya sebatas bermimpi untuk berpendidikan tinggi karena ekonomi keluarganya tidak mampu untuk membiayai dia sampai sekolah S1 sampai S2, tidak bisa. Jadi dia hanya sebatas bermimpi untuk meraih pendidikan tinggi sebagai harapan keluarganya. Karena si tokoh dalam kisah ini menyadari bahwa ketika kita tinggal di kampung, di pelosok desa, di pelosok negeri ini, itu ketika kita punya gelar sarjana atau ketika kita punya label pendidikan, meskipun mungkin kita kentut ya, orang-orang di sekeliling mungkin akan percaya bahwa dia sedang kentut dan itu lembut. Tapi sebaliknya, meskipun dia mungkin melakukan perubahan besar di kampung masing-masing, meskipun dia berbicara tentang fakta-fakta di lapangan, tentang teori-teori kebenaran, ketika dia tidak punya label pendidikan, ketika dia tidak punya background pendidikan tinggi, itu tidak banyak masyarakat yang akan mendengar. Paling masyarakat akan mengatakan, wah dia omong kosong tok saja, itu sekolah saja enggak.
Itu sehingga si tokoh ini bermimpi untuk berpendidikan tinggi karena apa? Karena dia ingin supaya kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan di kampungnya itu didengarkan dan bisa diterapkan oleh masyarakat sebagai kebenaran yang layak diperjuangkan. Begitu. Nah, masih ada. Oh, ini di bab-bab ini pembaca ini kayaknya bacanya di bab-bab terakhir nih. Bang Jo, cara efektif melawan patah hati. Nah, dalam bab ini sebenarnya saya tulis itu judul babnya itu sebenarnya adalah bagaimana cara ampuh melawan patah hati. Cara ampuh melawan patah hati sebenarnya. Jadi dalam buku ini juga dalam kisah asmara si tokoh saya ceritakan di situ dan saya mencoba menggambarkan tentang kegalauan pemuda yang dimana dia berhasil melewati tahap-tahap yang menyedihkan seperti itu. Jadi cara ampuh melawan patah hati dalam kisah di buku novel ini adalah bagaimana supaya tidak patah hati adalah dengan tidak berpikir stagnan. Contoh begini. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan ketika anak muda jatuh cinta itu adalah pertama harus tetap mengasah logika. Karena diketahui bersama bahwa di saat seseorang mengalami gejolak emosional jatuh cinta, itu sebenarnya logikanya tidak terlalu berfungsi atau logika dikalahkan oleh perasaan. Nah, disitulah sebenarnya hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana tetap mempertahankan ketajaman logika. Setelah itu, ketika misalnya teman-teman pemuda sudah mempertajam logikanya, tetap mempertahankan ketajaman logika dan mengalami patah hati, maka dia bisa melompat dalam artian bahwa tidak stagnan pada kondisinya, tapi bagaimana dia keluar dari itu dengan cara berpikir yang berdasarkan logika yang tajam. Contohnya begini, ketika saya sakit hati, patah hati, apa yang menyebabkan saya patah hati? Karena saya berpikir bahwa saya akan ditinggalkan oleh perempuan yang saya sayangi. Dan saya akan merasa bahwa perempuan tersebut adalah satu-satunya perempuan di dunia yang bisa membuat saya bahagia. Pasti saya akan sangat sedih, akan sangat patah ketika saya ditinggalkan oleh perempuan tersebut. Tapi meskipun saya sangat sayang sama perempuan tersebut, ketika saya berpikir bahwa betul dia mampu membuat saya jatuh cinta dan dia mampu membuat saya bahagia, namun dia hanyalah salah satu dari sekian banyak perempuan ciptaan Tuhan. Dan saya yakin di luar sana masih ada dan bahkan banyak perempuan yang lebih baik dari dia dan lebih mampu membuat saya lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Maka secara tidak langsung rasa patah hati itu akan terobati. Rasa patah hati itu perlahan akan sembuh ketika kita berpikir begitu. Karena kan yang membuat kita down hanya karena kita berpikir seolah-olah satu-satunya perempuan hanya dia. Nah, karena itu tetap pertahankan logika dengan berpikir yang melampaui pikiran-pikiran yang ketika kita terjebak di situ. Kita harus berpikir bahwa dia hanyalah salah satu dari sekian banyak perempuan. Demikian juga perempuan, ketika misalnya patah hati, perempuan harus berpikir, dia hanyalah salah satu dari sekian banyak laki-laki di luar sana yang lebih baik dan bahkan bisa membuat saya lebih bahagia dari sebelumnya. Nah, saya pikir dari perenungan-perenungan, pemikiran-pemikiran seperti itu, kita akan terhindar dari patah hati yang begitu rumit. Gitu. Minimal meminimalisir perasaan supaya kita tidak stres ketika dipatahkan kan gitu. Oke, masih ada. Tapi saya pikir kalau teman-teman laki-laki atau teman-teman perempuan, intinya teman-teman pemuda, ketika rajin berdiskusi, rajin membaca buku, saya yakin teman-teman tidak semudah itu patah hanya karena persoalan asmara. Nah, masih ada dari Dila. Motivasinya, semangatnya Kak untuk saya yang belum selesai di semester 11. Jadi saya pengalaman karena saya juga kuliah. Dulu waktu S1 itu saya lumayan lama juga. Dan senior saya yang pernah mengatakan, selama ada niatmu untuk selesai, kau pasti selesai. Dan pada saat itu setelah saya diskusi dengan senior saya berniat untuk selesai dan saya selesai. Jadi katanya ketika kita tahap-tahap penyelesaian di kampus itu, yang membuat kita terlambat selesai adalah kekhawatiran
ketakutan-ketakutan kita untuk menghadap, untuk mengurus proposal, untuk mengerjakan skripsi. Seolah-olah kita ini ketika menghadap dosen, seolah-olah ada dampak yang berdampak secara fisik yang begitu besar, sehingga kita takut untuk menghadap, takut ditolak skripsinya, judulnya apa dan lain-lain. Padahal tidak. Menurut saya itu juga adalah bagian dari pembangunan mental. Jadi kapan seseorang ragu, khawatir, maka dia akan terjebak pada ketakutan-ketakutan itu, sementara waktu terus berjalan, sampai lama-kelamaan dia tidak sadar bahwa ternyata dia sudah lama dan belum juga bertindak. Jadi saran saya untuk siapa bilang, bertindak segera. Persoalan konsekuensi dari kekhawatirannya selama ini itu urusan belakangan, yang pasti bertindak. Kalau perlu besok langsung pergi menghadap, langsung ajukan judul, langsung kerjakan skripsi. Karena kapan menunda? Jadi menunda itu sebenarnya adalah salah satu bisa dibilang penyakit sih sebenarnya. Karena kadang kita berpikir, oh nanti besok deh, besok masih banyak waktu. Kadang itu yang ada dalam kepala kita, tanpa kita sadari bahwa ternyata ini besok kita akan lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih banyak daripada hari ini. Akhirnya besoknya kita berpikir lagi, nanti lusa masih ada kesempatan. Sehingga ternyata lusa kita lebih sibuk dari hari-hari sebelumnya. Sampai 1 minggu setelahnya, pekerjaan kita bahkan yang kita tunda bahkan jauh sudah menumpuk. Dan bahkan seandainya kita punya waktu 3 hari saja, itu kita tidak bisa selesaikan itu. Karena penundaan-penundaan yang kita biarkan itu. Masih ada ini. Dari siapa? Dari Arang Sas. Motivasinya jadi penulis apa, Kak? Ini sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan pertama dari Nia Sahrani. Motivasinya menulis buku ini. Bedanya itu buku ini dan menulis. Kalau motivasi saya menulis itu tidak lepas dari seperti yang saya katakan tadi di awal. Bahwa pertama, ingatan kita terbatas. Memori otak kita tidak mampu menampung semua hal yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita lewati. Jadi satu-satunya jalan untuk mengikat pengalaman, mengikat penglihatan, mengikat pemikiran adalah dengan menulis. Nah, itu satu. Yang kedua adalah itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Dan kita ini bukan orang-orang yang berpotensi menang ketika bertarung dalam kekuasaan. Karena kita bukan siapa-siapa. Jadi satu-satunya jalan supaya dikenang adalah kita harus menuliskan sejarah kita sendiri. Karena saya kembali lagi seperti dikatakan Pramudia dalam bukunya. Setinggi apapun ilmu pengetahuan manusia, ketika dia tidak menulis, maka dia akan hilang dari sejarah dan hilang dari masyarakat. Maka menulislah, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian, gitu. Nah, saya merasa tidak lancar juga ya bicaranya kalau tidak merokok. Jadi gitu, itu. Jadi Arangsas begitu. Jadi menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Kalau kita baca tetralogi Buru Pram yang 4 serial itu, yang dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, itu bahkan dalam percakapan Minke dengan Nyai Ontosoro, itu Nyai Ontosoro mengatakan, aku menyayangi engkau lebih dari siapapun. Bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau mapan, tetapi karena engkau menulis. Engkau tidak akan hilang tertiup angin, engkau akan abadi selamanya. Itu kata Nyai Ontosoro waktu Minke datang untuk waktu Minke datang bertemu Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro itu ibunya Nelis dalam roman yang ditulis oleh Pram, gitu. Nah, masih ada Reni Anggriani ya. Ini dari Reni Anggriani. Cinta itu seharusnya seperti apa, Kak? Please dijawab. Ya pasti saya jawab lah sesuai dengan pemahaman saya kan. Dan saya pikir ini juga Reni Anggriani ya. Saya pikir ini juga adalah pertanyaan terakhir yang akan saya jawab. Masih sangat banyak pertanyaan, tapi karena jadwal kita untuk malam ini hanya kurang lebih 30 menit yang disiapkan oleh teman-teman di
studio. Makanya ini saya pikir setelah saya menjawab ini pertanyaan Reni Anggrani itu sudah cukup 30 menit. Dan ini saya akan menjelaskan terkait dengan tulisan-tulisan saya itu minimal 1 kali seminggu di studio ini, itu teman-teman. Nah ya, cinta itu seharusnya seperti apa, Kak? Jadi menurut saya cinta itu hanyalah istilah-istilah cinta itu menurut saya hanyalah kata yang disepakati di masa lalu supaya orang tidak berdebat tentang perasaannya menggebu-gebu di dalam hatinya. Itu menurut saya. Karena ketika kita melihat beberapa referensi tentang definisi cinta, maka setiap orang mendefinisikan cinta dengan dengan pengertian yang berbeda-beda. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa cinta itu adalah cinta itu sendiri. Seperti Sujotejo misalnya. Sujotejo mengatakan ya cinta. Jadi menurut saya, jadi cinta itu hanyalah kata yang dipilih orang-orang di masa lalu hanya untuk menghindari pertikaian, agar tidak memperdebatkan perasaan yang menggebu-gebu di hati manusia, gitu. Nah, kalau misalnya seharusnya cinta itu seharusnya seperti apa? Menurut saya cinta itu sederhana. Dan dalam hal ini saya lagi-lagi saya sepakat apa yang disampaikan Khalil Gibran, bahwa cinta itu bukan tentang kedekatan. Cinta itu bukan tentang keakraban. Cinta itu bukan hanya tentang perjuangan. Cinta itu bukan hanya tentang pengorbanan. Tapi cinta itu adalah tentang kesesuaian jiwa. Gitu. Kalau istilah-istilah milenialnya adalah bagaimana kita sefrekuensi. Gitu. Nah, saya pikir itu Reni, dan itu juga sekaligus menjadi penutup penjelasan saya yang singkat ini terkait dengan karya saya. Saya simpulkan saja yang novel saya yang ketiga ini, Lelaki Kurang Ajar Dalam Secangkir Kopi. Jadi satu hal yang harus saya sampaikan ke teman-teman juga, bahwa menulislah apapun itu teman-temanku sekalian. Meskipun teman-teman tidak memiliki impian untuk jadi penulis, tapi minimal menulislah. Kenapa? Karena hanya dengan menulis teman-teman bisa dikenang bahkan jauh-jauh hari setelah teman-teman meninggal, gitu. Jadi terakhir saya katakan bahwa menulislah supaya tidak ada lagi risau yang bisu. Sekian dari saya, Burhan SJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.